Selamat pagi adik-adik. Gimana kabarnya? Berjumpa lagi dengan Suster Klarin dan Suster Yasir. Ya, gimana nih kabarnya, sehat-sehat? Sehat Suster. Semangat? Masih semangat Suster. Gimana pantangnya, lancar atau tersendat-sendat? Aduh, tersendat-sendat Suster. Woi, gimana jajan? Masih jajan nggak? Masih. Dikurangi? Ya dikurangi sedikit, tapi masih sering minta tambah. Apa? Kita lagi belajar, kan adik-adik mau menerima komuni pertama. Ya. Jadi harus belajar dari sekarang. Nah, pada pelajaran kali ini kita mau membahas tema besar tentang perayaan Ekaristi. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita memulai dengan doa pembuka. Tapi doanya ini dalam bentuk lagu adik-adik. Oh ya, mari kita berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tubuh dan darahku ini ku berikan padamu kini. Bukalah relung hatimu, biar ku masuk jiwamu. Karena kasihku padamu, ku rindu tinggal sertamu. Kan ku tuntun jalanmu selalu hingga kau pulang ke rumahku. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Ya, lagu ini, doa ini telah mengantar kita pada tema, yaitu perayaan Ekaristi. Kita mau belajar nih, apa sih perayaan Ekaristi? Nah, perayaan Ekaristi itu Kristus hadir dalam rupa roti dan anggur. Roti melambangkan tubuh Kristus dan anggur darah Kristus. Ekaristi ini dari kata eukaristia, dari bahasa Yunani, artinya ucapan syukur kepada Allah. Nah, gimana sih urutannya? Mari kita belajar bersama. Oke. Adik-adik, jadi susunan perayaan Ekaristi itu ada 4 bagian. Yang pertama ritus pembuka, lalu yang kedua liturgi sabda, lalu liturgi Ekaristi, dan yang terakhir adalah ritus penutup. Nah, dalam 4 bagian itu dibagi lagi dalam beberapa bagian. Dalam ritus pembuka. Nah, ritus pembuka itu kita mengawali dengan perarakan imam bersama para petugas liturgi seperti misdinar, pembaca, pemazmur, dan prodiakon. Nah, dalam perarakan itu kita menyanyikan lagu pembuka. Nah, kita menyanyikan lagu pembuka itu sebagai tanda bahwa kita siap untuk mengikuti perayaan Ekaristi. Kita siap menyambut Tuhan yang datang untuk memimpin perayaan Ekaristi dalam diri imam. Nah, setelah perarakan, imam ketika sampai di depan altar akan memberikan hormat. Kita juga memberikan hormat. Setelah itu, imam akan membuka perayaan Ekaristi dengan membuat tanda salib. Nah, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, itu kita menandakan tanda kemenangan Kristus, yaitu di mana kita mengenangkan wafat Yesus di kayu salib sebagai tanda kemenangannya untuk menebus dosa-dosa kita. Setelah tanda salib, imam akan menyapa kita dengan salam. Selamat pagi. Biasanya tuh pripun kabare Bapak Ibu, sehat-sehat gitu. Sehat. Nah, berkah dalam. Nah, setelah salam ada pengantar. Nah, pengantar itu imam akan menyinggung tentang isi dari bacaan yang akan kita renungkan pada hari itu. Misalnya tentang pertobatan. Misalnya Roma akan mengatakan dalam Injil yang kita renungkan hari ini berbicara tentang pertobatan. Maka marilah kita juga dengan rendah hati kita bertobat. Nah, di situ imam mengajak kita untuk bertobat. Nah, itu hanya sebagian, bukan bagian dari homili adik-adik. Setelah pengantar ada
seruan tobat. Nah, seruan tobat ini kita mengakui kesalahan dan dosa-dosa kita menyesal atas segala dosa-dosa kita yang telah kita lakukan. Mungkin sebelum sampai di gereja adik-adik ketika bangun mau siap ke gereja malas-malas. Terus maunya tidur dulu, nanti aja siapnya begitu kan. Tapi ketika seruan tobat itu kita mengingat dosa-dosa kita, lalu kita dengan penuh hormat kita mohon pengampunan di hadapan Tuhan. Nah, doa tobat itu ada, saya mengaku, lalu Tuhan kasihanilah. Nah, saya mengaku. Setelah kita doakan doa tobat, kita akan masuk pada kemuliaan. Tapi pada masa Prapaskah kemuliaannya tidak didaraskan atau tidak dinyanyikan adik-adik, karena kita sedang menjalani masa Prapaskah. Nah, kalau kemuliaan itu biasanya kita adakan pada saat masa biasa, hari raya besar. Nah, setelah kemuliaan kita masuk pada doa pembuka. Nah, doa pembuka ini kita sekaligus menutup ritus pembuka dan kita membuka liturgi sabda. Nah, setelah doa pembuka tadi kita masuk pada liturgi sabda. Nah, liturgi sabda ini apa-apa saja sih, Suster? Nah, dalam liturgi sabda itu kita mendengarkan sabda Tuhan. Nah, liturgi sabda yang pertama yaitu bacaan pertama. Biasanya bacaan pertama itu diambil dari kitab Perjanjian Lama. Nah, setelah bacaan pertama ada Mazmur tanggapan. Setelah Mazmur tanggapan kita masuk dalam bacaan kedua. Bacaan kedua itu biasanya diambil dari salah satu kitab Perjanjian Baru di luar dari Injil. Nah, Injil itu apa saja sih? Injil itu ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, di luar dari keempat Injil itu ya adik-adik. Jadi setelah bacaan pertama Mazmur pengantar Mazmur, lalu setelah Mazmur bacaan kedua. Setelah bacaan kedua ada bait pengantar Injil. Nah, biasanya Haleluya, tapi masa Prapaskah itu biasanya dinyanyikan yaitu Terpujilah Kristus Tuhan, karena kita sedang menjalani masa Prapaskah. Setelah bait pengantar Injil ada Injil, bacaan Injil. Nah, dari keempat Injil itu diambil salah satunya sesuai dengan penanggalan liturgi. Nah, setelah bacaan Injil, Romo akan menyampaikan homili atau sering disebut dengan khotbah dan juga atau renungan. Nah, renungan ini kita harus betul-betul siap dan fokus adik-adik untuk mendengarkan, karena di situ ada pesan-pesan yang akan disampaikan oleh Romo tentang bacaan-bacaan tadi. Romo akan menjelaskan apa arti dari bacaan yang kita renungkan. Misalnya dalam bacaan itu kita diajak untuk bertobat. Nah, di situ kita betul-betul mendengarkan. Lalu setelah homili kita akan diajak untuk mengakui iman kepercayaan kita. Nah, iman kepercayaan kita itu Yesus Kristus. Nah, untuk mengungkapkan iman kita itu kita akan mendoakan doa aku percaya. Nah, setelah doa aku percaya, kita masuk dalam doa umat. Doa umat itu kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Nah, doa permohonan itu untuk apa-apa saja sih, Sus? Biasanya itu untuk gereja, untuk jemaat, untuk umat yang ada di sekitar altar itu, untuk Bapak Paus gitu. Ya, begitu adik-adik. Jadi kita menyampaikan segala permohonan kita kepada Tuhan. Nah, setelah doa permohonan itu kita akan menutup liturgi sabdanya tadi, bagian keduanya. Sekarang kita akan masuk bagian yang ketiga, yaitu liturgi Ekaristi, bagian ketiga. Liturgi Ekaristi ini diawali dengan persiapan persembahan. Biasanya kalau sebelum COVID ini ada petugas yang berarak mempersembahkan, membawa anggur, air, piala, sibori atau parsel buah-buahan hasil jeripayah dan kotak kolekte dari umat. Itu dipersembahkan kepada Tuhan. Setelah itu masuklah kita di doa syukur agung. Inti dari perayaan Ekaristi. Ada 10 doa syukur agung. Biasanya yang dipakai itu doa syukur agung kedua atau ke-10. Tergantung dari masanya, dari kalender liturgi. Setelah itu ada namanya prefasi. Romo akan mengajak memberikan seruan.
Tuhan sertamu dan sertamu juga. dan lain-lain gitu ya. Nah, adik-adik juga menjawab, jangan cuma diem ya. Ya. Jadi dengan mantap menjawab seruan-seruan dalam perayaan Ekaristi. Setelah itu kita akan mendaraskan atau menyanyikan kudus yang menandakan bahwa kudus kemahakuasaan Allah, Allah yang berkuasa atas bumi, atas kita semua. Nah, setelah kudus kita masuk di konsekrasi. Di konsekrasi ini imam akan memberkati piala berisi anggur dan roti, hosti itu. Nah, Romo akan memberi tanda salib dan mengatakan Akan menjadi bagi kami tubuh dan darah Kristus. Nah, misioner akan membunyikan kerintingan. Ya. Nah, itu sebagai permulaan. Setelah itu imam juga akan mengangkat roti yang akan diubah menjadi tubuh Kristus. Imam mengangkat, lalu imam mengatakan, terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Setelah itu Miss Dinar akan membunyikan gong 3 kali. Ya gitu ya. Dan setelah roti berubah menjadi tubuh Kristus, Romo akan mengangkat piala yang berisi anggur. Setelah ini akan berubah menjadi darah Kristus. Romo akan mengangkat piala dan mengatakan, Inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Miss Dinar akan bunyikan gong sebanyak 3 kali lagi. Ini bunyinya. Nah, setelah itu kita akan menghormatinya, menghormati tubuh dan darah Kristus itu dengan memandang ya. Memandang dengan penuh hormat, dengan penuh kesadaran bahwa itu benar-benar tubuh Kristus yang nantinya akan masuk dalam jiwa kita. Setelah itu imam juga akan mengatakan, imam akan mengangkat piala yang berisi tubuh darah Kristus dan tubuh Kristus diangkat ke atas dan mengatakan, dengan perantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Nah, kita akan bangkit berdiri untuk menyanyikan atau mendaraskan Bapa kami. Setelah itu akan ada salam damai. Karena corona kita tidak berjabat tangan, jadi gini, saling menghormati. Apa? Setelah itu, setelah salam damai, Romo akan memecahkan roti, diiringi lagu Anak Domba Allah. Romo akan memecahkan roti, setelah itu Romo akan mengangkat tubuh Kristus dan darah Kristus dengan mengatakan, inilah Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Doa ini diingat-ingat ya, karena seluruh umat akan mendoakan ini. Mari suster kita ulangi. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Nah, setelah itu imam dan prodiakon akan bersiap-siap, sedangkan kita umat, kita menyiapkan hati, kita berdoa dalam hati, mempersilakan Yesus masuk ke dalam jiwa kita. Setelah itu kita menerima tubuh Kristus itu, kita maju ke depan. Nah, tapi itu dalam satu rupa. Bagaimana dengan? Tapi kalau adik-adik nanti pertama kali menerima komuni pertama itu adik-adik akan menerima 2 rupa, darah dan tubuh. Tetapi pada masa-masa biasa kita hanya menerima 1 rupa, yaitu tubuh Kristus. Tapi tidak mengurangi bahwa itu hanya sebagian dari tubuh Kristus. Itu utuh, betul-betul tubuh Kristus yang utuh. Dan ia serahkan untuk kita semua. Ya, Romo kan imam akan mengatakan tubuh Kristus. Kita umat jawab amin. Amin ini menunjukkan kesetujuan kita, tanda kepercayaan bahwa itu adalah tubuh Kristus yang masuk dalam jiwa kita. Setelah kita menerima tubuh Kristus itu, kita duduk di bangku masing-masing, kita mengucapkan syukur, dan setelah itu Romo akan mendoakan doa sesudah komuni. Doa sesudah komuni ini sebagai penutup dari liturgi Ekaristi. Kita akan masuk pada bagian keempat, yaitu ritus penutup. Ya. Ritus penutup
akan dimulai dengan pengumuman. Petugas akan membacakan pengumuman. Setelah itu Romo akan memberikan berkat pengutusan kepada umat. Ya. Seperti tadi pembacaannya itu renungan, kita diajak untuk bertobat. Nah, otomatis kita juga diajak untuk mewartakan pertobatan itu dalam kehidupan sehari-hari. Itu, Suster. Ya. Nah, setelah itu Romo akan memberikan berkat pada kita dengan Membuat tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Nah, marilah kita pergi, kita semua diutus. Romo akan berarah kembali bersama para petugas kembali ke sakristi. Nah, Ekaristi sudah selesai. Gimana sih sikap-sikap kita dalam perayaan Ekaristi? Nah, sikap-sikap itu akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Kita akan membahas sedikit nih. Kalau kita dalam perayaan Ekaristi itu ikut ambil bagian, aktif, ikut berpartisipasi. Nyanyi, ikut bernyanyi dengan lantang, keras, tapi nggak teriak ya. Tetap nyanyi, ikut ambil bagian, lalu seruan-seruan Romo kita jawab juga dengan sungguh, jangan cuma diam. Lalu selama perayaan Ekaristi, mau homili atau apapun itu, kita mendengarkan dengan sungguh, tidak bercerita, tidak main HP, jajan atau ngantuk mau pulang gitu, enggak ya. Jadi karena dalam perayaan Ekaristi itu kita percaya Yesus benar-benar hadir dalam perayaan Ekaristi melalui imam. Ya. Ternyata, kayaknya adik-adik sudah bosan. Ya, tapi kita mau mengulang sedikit lagi ya. Betul. Jadi dalam perayaan Ekaristi itu ada 4 tahap, yaitu ritus pembuka, liturgi sabda, liturgi Ekaristi, dan ritus penutup. Nah, 4 bagian itu adik-adik. Ekaristi ini Kristus hadir dalam rupa roti dan anggur, melambangkan tubuh dan darah Kristus. Ekaristi dari kata eukaristia, artinya ucapan syukur kepada Allah. Itu ya. Suster, setelah pelajaran ini apakah ada sesuatu yang ingin disampaikan? Oh, ada dong, ada tugas nih. Senengan, ada tugas, seneng atau enggak? Siap, senang. Senang, oh ya. Jadi tugasnya adik-adik nanti menulis inti khotbah, inti homili Romo. Nah, bagi yang belum bisa ikut Ekaristi di gereja, adik-adik bisa ikut melalui online, melalui live streaming, bebas paroki manapun. Tapi ditulis paroki mana, pastornya siapa, kapan mengikuti perayaan Ekaristi tersebut, dan inti homili Romo. Ya, gitu. Semangat kan? Semangat. Ya. Harus semangat dong, kan mau ikut komuni pertama, jadi harus semangat. Semangat mendengarkan homili dengan kesadaran penuh, fokus. Ya. Okay. Kita akan menutupnya, Suster. Ya. Karena sudah mungkin adik-adik lama sudah sekali kita di sini mendengarkan kita berbicara. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, kembali kami mengaturkan syukur atas bimbingan-Mu selama pelajaran komuni pertama ini. Berkatilah kami agar kami semakin sungguh, fokus dan penuh syukur dalam mengikuti perayaan Ekaristi. Terpujilah nama-Mu bersama Putra dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih adik-adik. Sampai jumpa. Bye-bye.